motivasi pertama itu saya mau mengajar anak-anak karena saya cinta anak-anak. Kebetulan saya di panti asuhan dengan anak-anak, jadi waktu itu saya memiliki program saya mau mengajar anak-anak. Masyarakat punya pandangan itu PAUD itu hanya pergi bermain dan pulang. Tapi kita punya aturan. Karena namanya pendidikan itu pasti di situ kita ada belajar. Kami punya moto itu kan bermain seraya belajar, belajar seraya bermain. Pengalaman yang kalau kita masalah di rumah, kalau ketemu anak-anak yang lucu, ini artinya itu masalah hilang. Pengalaman saya waktu itu saya membimbing mereka itu ikut lomba menyanyi, masuk juara. Kalau orang minder itu dia tidak akan maju. Mau hasilnya ke mana tetap maju sudah. Karena ini cerita pengalaman waktu saya kuliah pertama di daftar di Politeknik, tapi saya tidak lulus beasiswa. Jadi saya mengajar karena ini kita punya sendiri. Jadi saya mengajar. Artinya itu motivasi dari ibu kepala sekolah karena ini kami anak mama. Kami satu lingkungan, jadi saya mengajar itu, tapi waktu itu masuk pertama, ibu guru udah mengajar, saya masih ikut-ikut. Waktu itu saya bilang, saya tidak mau mengajar lagi. Tapi waktu itu 2000 berapa, kami pengumuman dong keluar dari kontrak begitu daerah. Jadi saya bilang, kalau saya mau kuliah di Politeknik berarti saya mulai dari awal lagi. Tapi mungkin ini Tuhan bilang, ini kau punya pekerjaan, kau punya ladang, kerja sudah. Jadi saya jalan. Sekolah kami PAUD The Rock, alamat sekolahnya ada di RT 41 RW 01 Kelurahan Liliba, Kecamatan Ulum. Motivasi saya adalah yang pertama itu sebenarnya basic saya bukan di guru PAUD, tapi saya punya kerinduan untuk mendidik anak-anak terlebih di sekitar lingkungan sini, karena kebanyakan anak-anak itu kurang pendidikan karena sekolahnya jauh-jauh dan ada banyak anak-anak yang nganggur di sekitar sini. Oleh karena itu saya termotivasi untuk kalau bisa saya mendidik mereka, karena bangsa ini butuh generasi-generasi penerus yang cerdas. Jadi saya memulainya dari anak-anak kecil, karena anak-anak kecil itu adalah fondasi di mana akan berjalan ke depan. Dan ketika kita menanamkan sesuatu yang baik dari usia dini mereka akan berkembang sebagai generasi yang sangat cerdas dan luar biasa ke depannya. Itu yang menjadi motivasi. Pengalaman itu sangat banyak. Ketika bagaimana saya harus menghadapi emosional anak. Karena anak-anak itu, yang namanya kita mendidik anak-anak itu banyak karakter. Jadi itu yang saya harus berjuang untuk bisa memahami emosi mereka, karakter mereka bagaimana untuk bisa mengatasi. Dan itu puji Tuhan sampai sekarang saya bisa mengatasi. Itu harus membutuhkan kesabaran yang ekstra. Berbicara tentang kendala itu sangat banyak. Bagaimana saya sebagai seorang laki-laki harus mendidik anak-anak yang usianya sangat kecil. Khususnya saya itu mendidik di kelas B. Kelas B itu kelas A. Kelas A itu kelas 2 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun itu seharusnya itu masih diasuh oleh ibu-ibu mereka. Tapi karena
kecintaan mereka akan pendidikan, jadi mereka lebih memilih untuk masuk di PAUD. Nah, di situ saya menangani mereka. Jadi di situ saya harus belajar ekstra untuk bisa menangani mereka, karena anak-anak seperti itu mereka masih sangat membutuhkan orang tua mereka. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin supaya bisa membawa mereka untuk bisa mengenal dunia pendidikan, dan akhirnya walaupun banyak tantangan tapi saya bisa lewati semua karena saya banyak belajar banyak hal. Karena yang pertama itu anak-anak itu kebiasaannya kalau di rumah itu mungkin buang air kan namanya anak-anak, jadi buang air itu belum tentu mereka bilang saya mau ke toilet. Tidak mungkin, mereka ketika mau buang air langsung saja, dan itu bagi saya itu adalah tantangan terbesar di situ. Tapi sampai pada titik ini saya bisa atasi itu semua karena belajar.